Udah baca tadi kan? 1 Tawarik 27. 4 pasal kan? Iya, Pak. Udah sama semua berarti kita kan? Nah. Tadi ya, Papa buka yang terjemahan berbeda. Kalau terjemahan lama, terjemahan baru. Siapa yang udah baca 1 Tawarik 27? Pak ya, Pak. Udah. Ada yang mau ditanya? Apa panglima itu, Pak? Panglima itu pemimpin pasukan. Di situ ada tulisan panglima ya? Iya, Pak. Oh iya, panglima tentara dan pembesar itu istilahnya pejabat-pejabat. Ya, bisa pejabat militer, bisa pejabat sipil. Apa beda militer sama sipil? Militer, tentara, Ya, sipil. rakyat biasa. Iya. Warga-warga sipil. Gitu ya. Dan kenapa? Ada yang mau ditanya 1 Tawarik 27? Man, kita nggak tadi apa yang selanjutnya? Ya. Gak ada kan? Ya, oke. Karena itu isinya 1 Tawarik 27 itu isinya informasi daftar para pejabat, para panglima, para pembesar di kerajaan Raja apa? Raja Daud. Oke, lanjut ya. 1 Tawarik 28. Pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai bait suci. Iya. Udah baca kan? Ada yang mau ditanya? Apa isinya? Pasal itu. Isinya pesan-pesan terakhir Daud karena masanya yang sudah tua dan tidak bergembira ya Pak. Jadi digantikannya Salomo. Jadi pesan terakhir dia Salomo untuk menjaga kerajaan itu. Situ aja dulu Pak, jangan di situ Pak. Di situ aja dulu. Sini. Iya, nanti kepindahkan. Ya, petunjuk Raja Daud untuk membangun rumah Tuhan. Ya kan? Iya, Pak. Siapa yang membangun? Salomo. Iya, Pak. Kenapa bukan Raja Daud? Karena Daud sudah tua. Itu katanya, tertulis. Makasih Laiku Simbolon. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kenapa bukan Daud yang membangun? Kenapa Salomo? Karena Daud kasih pesan sama Salomo untuk mengenai pembangunan bait suci. Ayo. Nggak baca berarti. Mundur abang. Oh ini Pak, Allah tertulis atau Allah pesan Allah kepada Daud, tetapi Allah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi anakku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Kenapa? Karena kata Tuhan kepada Daud, tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darahku. Ya.
Kenapa bukan Raja Daud yang membangun rumah Tuhan? Karena Daud tangannya banyak membunuh musuh. Dalam bahasa Alkitab dibilang banyak menumpahkan, tangannya banyak menumpahkan darah. Rumah Tuhan adalah rumah kudus yang mau dibangun, sehingga dalam pandangan Tuhan, Raja Daud tidak boleh untuk membangun rumah Tuhan itu karena tangannya kotor. Gitu ya. Itu sebabnya Salomo yang membangun. Ya, itu yang penting dari 1 Tawarik 28 itu. Nah, di situ dibuat juga petunjuk-petunjuk dari Raja Daud mengenai rumah Tuhan. Ada yang mau ditanya? 1 Tawarik 28. Ada? Nggak ada? Berarti istrinya Kurang Daud, kuat. berarti istrinya Daud Batseba kan Pak? Lalu anaknya Salomo. Batseba bukan Barseba. Oh, Batseba. Ya, anak dari Raja Daud. Maksudnya siapa anak Batseba? Salomo. Oke. Siapa Batseba? Perempuan pembantunya. Salah. Siapa Batseba? Istri Daud. Salah. Sebelumnya istri Batseba itu istri Uria. Siapa Uria? Orang Het. Siapa dia? Prajurit Daud. Prajurit Daud. Kok bisa jadi istri Daud? Karena si Uria ini dijadikan prajurit di bagian paling depan sehingga dia mati. Jadi Raja Daud merancang Uria. Raja Daud merancang Uria supaya mati terbunuh di medan perang. Karena apa? Karena dia mau istrinya. Gitu. Tapi demikian pun Tuhan menggunakan tidak kesalahan manusia, kesalahan yang dilakukan oleh manusia tidak istilahnya enggak ditutup Tuhan. Artinya Tuhan tidak menutup karena itu kesalahan pelanggaran Daud, lantas Tuhan menutup pintu terhadap Daud, khususnya terhadap Batseba. Tidak. Malah dari Batseba lahir Raja Salomo. Raja terbesar, raja yang paling berhikmat yang pernah ada di kerajaan Israel. Ya. Yang lain? Ada yang bertanya? Satu Tawarik 29. Sumbangan untuk pembangunan bait suci. Ya, 1 Tawarik 29 ya. Gak ada yang khusus di situ, gak ada yang istimewa. Ini adalah bentuk-bentuk sumbangan. Raja Daud sendiri menyumbang untuk rumah Tuhan. Kalau Papa pakai terjemahan yang lain, di situ dikatakan Raja Daud menyumbang emas, mana dia tadi ya? 100 ton. Perak 250 ton. 1 ton berapa kilo? Bah, 1 ton berapa kilo? 1000 kilo. Berarti berapa disumbang? Itu hanya Raja Daud sendiri yang menyumbang 200.000 kilo. Ya, jadi sekali lagi 1 Tawarik 29 ini nggak ada yang terlalu khusus.
Ini bicara atau informasi tentang sumbangan-sumbangan membangun rumah Tuhan itu. Ya. Lanjut. Masuk ke 2 Tawarik 1. Dan Salomo memohon 2 Tawarik 1. Apa di situ bahasa Indonesianya? doa Salomo. Ya. Ada yang mau ditanya? Ini pertama kalinya di sini Raja Salomo diangkat menjadi raja. Ketika dia diangkat menjadi raja, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan berkata, "Apa yang kau inginkan?" Coba baca ayat 7. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Ya, terus ayat 8, apa jawab Salomo? Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud, ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menjadi dia." Terus Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud, ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Terus Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau." udah. Apa yang kalian dapat di situ? Salomo diangkat Tuhan menjadi raja. Terus Dan Tuhan menampakkan diri Terus? untuk mengangkatnya menjadi raja. Terus Tuhan meminta keinginan Salomo. Salomo meminta kepintaran, kebijaksanaan, dan kecerdasan. Dia nggak meminta emas harta, dan benda. tapi dia meminta kebijaksanaan, kepintaran, ya itu ya Pak. kenapa dia nggak minta harta? Karena harta itu tidak penting bagi dia, yang dipentingkannya kebijaksanaan, kecerdasan untuk umatnya. Ya, boleh. Jadi kenapa Salomo minta hikmat dan kebijaksanaan? Karena sebelumnya nanti kan kalau ada kalian baca, Raja Daud berkata kepada seluruh pasukan bahwa anaknya ini masih belum berpengalaman. Jadi artinya Raja Salomo pada itu masih muda sekali, jadi belum punya pengalaman. Nah, ketika dia jadi raja, dia mengajukan permintaan yang tepat kepada Tuhan. Bisa jadi dia tidak minta harta karena memang dia punya banyak harta. Bayangkan aja, untuk menyumbang saja itu ribuan. Kalau nggak salah ya, nanti dibaca, itu ribuan emas, ribuan perak.
Itu harta yang sangat besar. Itu hanya untuk pembangunan rumah Tuhan saja. Artinya apa? Itu bukan seluruh kekayaan Israel. Itu bukan seluruh kekayaan Raja Daud. Itu hanya untuk membangun rumah Tuhan saja. Artinya di luar itu masih ada kekayaan Daud yang lain. Masih ada kekayaan orang-orang Israel yang lain. Artinya mereka sangat kaya. Jadi kenapa Raja Salomo minta hikmat? Karena yang pertama, kemungkinan dia sudah punya kekayaan yang sangat besar. Dan yang kedua, karena dia punya hati yang benar. Dia menyadari dia belum punya pengalaman, dia minta itu sama Tuhan. Nah, sebagai ganjarannya, Tuhan menjawab dia. Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan hikmat kebijaksanaan kepadanya. Tapi bukan cuman itu. Tuhan katakan di ayat 11 sampai 12 Papa baca ya. Tapi ini terjemahan yang berbeda ya. Jawab Allah kepada Salomo, permintaanmu itu baik. Engkau tidak minta kekayaan atau harta atau kemasyuran atau kematian musuh-musuhmu atau umur panjang untuk dirimu sendiri. Melainkan kebijaksanaan dan pengetahuan untuk memerintah umatku yang kupercayakan kepadamu. Sebab itu, kebijaksanaan dan pengetahuan akan kuberikan kepadamu. Selain itu, aku akan menjadikan engkau lebih makmur, lebih kaya, lebih masyhur. Jadi Salomo minta hikmat, minta kebijaksanaan, minta kecerdasan. Kira-kira gitu maksudnya ya. Paham ya? Salomo itu minta kepintaran, kecerdasan supaya bisa memerintah bangsa Israel dengan bijaksana dan adil dan benar. Tetapi Tuhan kasih permintaannya, Tuhan kabulkan. Tetapi bukan cuman itu. Karena permintaannya bagus, permintaannya benar, permintaannya sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pandang baik. Tuhan bukan cuma kasih itu, tapi Tuhan kasih juga dia kekayaan sehingga dia lebih makmur, lebih kaya, lebih masyhur daripada raja manapun yang pernah memerintah Israel. Dan dia baca apa di sini Pak? Mm-hmm. Kan dia dikasih Tuhan bijaksana dan ya kan dan kekayaan harta benda dan kemuliaan sebagaimana yang sudah pernah ada pada raja sebelum engkau dan tidak akan ada raja sesudah engkau. Jadi tercatat kalau menurut Alkitab Salomo adalah raja terkaya, terpintar, paling cerdas, paling bijaksana yang pernah memerintah Israel. Itu ya? Ada yang mau ditanya? Jadi harta kekayaan dia itu Pak hasil dari penambangan atau dari itu dapat kekayaan dari mana? Tuhan. Sebagian dari rampasan perang. Sebagian lagi? Sebagian lagi mungkin hasil penggalian karena kan tanah-tanah di sana kan subur dan kaya akan emas, perak. Gitu ya. Karena zaman dulu semuanya itu masih banyak. Sekarang udah habis diambil orang. Dikorek tanahnya. Dapat emas. Yang lain ada yang mau ditanya? Gak ada? Oke. Ya udah sampai situ dulu ya. Nah, apa? Coba ini kan Papa kan live kan di Facebook. Ya kan? Ayo ajak anak-anak yang nonton di sini kalau ada, ajak orang-orang tua untuk supaya apa namanya membiasakan membaca firman Tuhan dan mendiskusikannya bersama keluarga. Coba kalian ngomong, kayak mana ngajaknya? Ngomong kemari, tengok kemari ke sini. Ya. Ayo opung, ayo amang boru, ayo bapak, ayo ibu, ayo kawan-kawan.
kita biasakan baca firman Tuhan, diskusikan firman Tuhan bersama keluarga, kira-kira gitu. Coba yuk. Apalah kata-katanya yang kita keluarkan? Ayo teman-teman berdiskusi dengan keluarga Apalah ya? Bagi yang mau. Ya tengok kemari, kenapa di situ ngomongnya? Ke sini. Mendiskusikan, Pak. Ngapain didiskusikan? Ajak kemari, ya di sini. Ini layarnya. Oh iya. Nah, jadi istilahnya jadi mirip. Jadi ngomong ke HP itu, jadi kayak kita itu istilahnya kayak ngomong ke orang, walaupun ngomong ke HP. Karena ya dari HP itu orang banyak melihat, orang ikut melihat, orang ikut menyaksikan. Makanya ngomong ke orang itu sekarang bisa melalui HP, jadi ngomongnya lewat HP. Coba, ada yang mau sampaikan? Yuk, ajak kawan-kawannya, khususnya yang anak-anak sekolah minggu. Yuk kita biasakan. Mari membaca Alkitab bersama-sama, baca Alkitab dengan keluarga. Ya ngomonglah kemari. Jangan ngomong begitu. Ulang lagi. Enggak, sama-sama. Yuk. Ayo ikutin mana? Ya, nengok kemari. Lihat dulu gimana caranya. Gimana caranya? Gimana? Kalau ya, teman-teman tulang, abang boru, inang muda, Nanti udah. dulu pun diajak. Marilah kita belajar bersama membaca Alkitab bersama dengan keluarganya masing-masing. Ya udah, ngomong kemari. Dah. Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Oh iya udah. Udah ucapan kemari. Ini aja. Ayo teman-teman berdiskusi dengan keluarga. Udah, ayo. Diskusi aja. Ya iyalah, kan kita lagi berdiskusi. Oh jadi enggak Berarti Alkitabnya enggak? Ya li diskusi Alkitab lah sama keluarga. Maksudnya gimana? Ayo. Tengok ke sini lah. Situ. Ini ke layar ini. Di sini orangnya. Ayo teman-teman berdiskusilah di rumah, berdiskusi membaca Alkitablah di rumah bersama dengan keluarga masing-masing. Sering baca kitab, Seringlah membaca kitab dan menghafal ayat hafalan dari Alkitab. Iya. Iya. Dan iya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.